Qala al-mu'allif rahimallahu taala, masih kita melanjutkan pembahasan alat manasab fil mudhari. Ini disembunyikan an setelahnya wujuban. Ini disembunyikan an setelahnya wujuban. Kata beliau rahimallahu taala, walamma dzakartu annaha tudmaru wujuban ba'da lamil juhud. Tatkala saya sebutkan bahwasanya disembunyikan an secara wajib setelah lamul juhud, maka istatradtu, saya mensyarat. Syarat itu menyebutkan secara berurutan dan tanpa ada pemisah. Ya. Fi dzikri baqiyatil masail, dalam menyebutkan sisa masail, sisa masalah. Iya. Allati yajibu fiha idmaru an, yang wajib padanya disembunyikan an. Wahai arba, itu ada 4. Ada 4. Ihdaha, salah satunya ba'da hatta, setelah hatta. Wa'lam, ketahuilah, anna lil fi'li ba'da hatta halatain. Insyaallah, ketahuilah bahwasanya untuk fi'il setelah hatta itu ada 2 keadaan. Ada 2 keadaan. Tidak selamanya setelah hatta langsung dinasab. Tidak. Ada 2 keadaan. An-nasbu, yang pertama nasab. Wa raqu, yang kedua dirofa. Yang kedua dirofa. Sekarang kapan dinasab, kapan dirofa? Fa amman nasbu fasyartuhu, maka adapun nasab, maka syaratnya kaunul fi'ili mustaqbalan bin nisbati ila ma qablaha. Keberadaan fi'il itu mustakbal, dilihat dari apa yang sebelumnya. Paham? Harus intinya makna fi'il itu adalah maknanya apa? Istiqbal. Maknanya akan, bukan sedang atau telah terjadi. Harus maknanya akan. Dilihat dari apa yang sebelumnya. Sawa'un kana mustakbalan binisbati ila zamani takallum. Sama saja. Apakah mustakbalnya dilihat dari waktu berbicara? Aula, atau tidak. Yang penting dilihat dari sebelumnya saja. Dia mustakbal dilihat dari apa? Sebelumnya. Walaupun kalau sekarang dia bicarakan, itu sudah terjadi. Paham ini? Seperti di ayat. Hatta yarji'a ilaina Musa. Sampai kembali kepada kami Nabi Musa. Sekarang dibicarakan kapan? Kan sekarang ketika turun Al-Quran. Tapi kejadiannya, ini kejadian perkataan. Dia mustakbal dilihat dari ucapan mereka waktu itu. Anda paham? Makanya boleh bilang, yang penting maknanya istiqbal berdasarkan apa yang sebelum hatta. Sama saja apakah mustakbal dilihat dari waktu berbicara. Paham? Maksudnya sekarang dia berbicara, itu akan terjadi nanti. Atau tidak. Maksudnya sekarang dia berbicara, itu sudah terjadi. Tapi dilihat dari sebelumnya, itu terjadi setelah sebelumnya. Paham maknanya itu maksudnya? Dipahami ini? Iya. Ini kata beliau rahimahullah. Fal awal ka qaulihi ta'ala. Yang pertama seperti firman Allah Ta'ala. Dilihat dari ucapannya. Dilihat dari ucapannya. Lan nabroha alaihi akifin. Kami akan terus beritikaf, berdiam di sini, yaitu di Tuhan yang dibuat oleh Samiri. Hatta yarji'a ilaina Musa, sampai kembali kepada kami Musa. Ini mustakbal dilihat dari pembicaraan waktu itu. Pembicaraan kaum Nabi Musa. Iya. Fa inna ruju'a Musa alaihi salatu wassalam mustakbalun binisbati ilal amroini jami'an. Sesungguhnya kembalinya Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu mustakbal kalau dilihat dari kedua perkara itu seluruhnya. Ketika dia berbicara lan nabroha alaihi akifin, iya kan? Iya kan? Ketika dia lihat itu, maka sebelumnya. Ketika juga dilihat dari kembalinya Musa, juga apa? Sebelumnya. Semuanya begitu. Bicara atau kembalinya Nabi Musa. Iya. Wasani yang kedua. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala. Wazulzilu hatta yakular rasul. Mereka digoncang. Diuji. Paham ya? Dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta yakular rasul, sampai berkata ar-rasul.
Kalau antum melihat dari zaman ucapannya ini, zaman ucapannya, cocok nggak? Apakah mustakbal? Kan tidak kan? Dilihat dari zaman ucapannya. Kan begitu kan? Iya, lihat kata beliau, li'anna qaula Rasul wa in kana madian, karena ucapan Rasul walaupun itu sudah lewat. Binisbat ila zamanil ikhbar, kalau dilihat dari waktu pengabaran beritanya. Illa annahu mustaqbal binisbati zilzalihim. Hanya saja itu mustakbal dilihat dari apa? Ujian mereka. Mereka kan diuji dulu. Paham? Kapan diucapkan itu ucapan? Setelah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia mustakbal dilihat dari apa? Ujiannya, bukan ucapannya. Bukan apa? Ucapannya. Iya. Ila, kemudian berikutnya, selesai untuk ini ya. Intinya sebenarnya cukup satu kata saja. Harus bermakna istiqbal. Selesai. Harus maknanya apa? Mustakbal. Itu intinya. Apakah mustakbal binisbati ila zamanil fi'il, zamanit takallum, atau al-fi'il nafsi, atau dilihat dari perbuatannya itu sendiri, bukan dari ucapannya. Bukan dari apa? Ucapannya. Cobaan itu sendiri, apa yang terjadi itu sendiri. Paham kan? Yang penting mustakbal terjadi. Wali hatta an-nasab allati yuntasabul fi'lu ba'daha, untuk hatta yang ternasabkan fi'il setelahnya, maknayan. Ini dari sisi makna. Kalau tadi itu dari sisi apa? Amalannya. Dia menasab kalau syaratnya terpenuhi. Makna apa? Maknanya adalah apa? Mustakbal. Sekarang untuk hatta yang menasab ada dua artinya. Ada dua terjemahannya. Fatarotan takunu bimakna kai. Kadang hatta bisa bermakna kai agar supaya. Ini Masya Allah. Wadhalika idza kana ma qablaha illatan, idza kana ma qablaha illatun lima ba'daha. Demikian itu kalau apa yang sebelumnya adalah merupakan sebab terjadinya apa yang setelahnya. Paham ini? Maka maknanya agar supaya. Nah, contoh, aslim hatta tadkhulal jannah. Masuklah Islam. Di sini bukan sampai kamu masuk surga, bukan. Karena Islam adalah sebab masuk surga. Maka terjemahannya adalah masuklah Islam agar supaya kamu masuk surga. Paham terjemahannya? Ini Masya Allah. Perhatikan itu terjemahannya. Watarotan antakuna bimakna ila. Kadang juga dia bermakna ila. Ini yang biasa kita terjemahkan. Yang banyak kita jumpai. Hati-hati itu yang pertama tadi. Kalau menjadi sebab sebelumnya itu, menjadi sebab terjadinya apa yang setelahnya. Maknanya agar supaya. Yang ini yang banyak. Ini yang sering. Bermakna apa? Ila. Ya kan, ini yang ditulis juga di kamus. Maknanya hingga atau sampai. Ini yang hati-hati itu yang makna pertama tadi. Perhatikan ketentuannya. Idza kana ma ba'daha ghayatan lima qablaha. Walaupun ini juga ada ketentuannya. Kalau apa yang setelahnya itu adalah puncak, tujuan dari apa yang sebelumnya. Nah, ini baru bermakna apa? Ila, hingga. Iya, kaqouli ta'ala lan nabraha alaihi akifin hatta yarji'a ilaina Musa. Kami akan terus di sini itikaf sampai hingga kembali kepada kami apa? Musa. Jelas kan? Karena goyahnya mereka mau tetap di situ sampai kembalinya siapa? Musa alaihissalatu wassalam. Iya. Wa kaqaulika, dan seperti ucapan antum, la asiron hatta tatlu asyams. Saya akan terus berjalan sampai terbit matahari. Di sini sampai terbit matahari bukan agar supaya matahari terbit. Ya siapa kamu? Ya kan berjalan supaya agar supaya apa? Terbit matahari. Bukan itu maknanya. Wa qad taslulil ma'nayain. Ini perhatikan baik-baik. Kadang cocok untuk dua makna itu. Ma'an, bersamaan. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala. Faqatilul lati tabagi hatta tafi'a ila amrillah. Bisa terjemahkan. Perangi orang yang melampaui batas. Sampai mereka kembali kepada perkara Allah. Paham kan? Bisa juga. Perangi orang yang melampaui batas agar supaya mereka kembali kepada Allah. Paham mana? Ini bisa dua makna. Ya, yahtamil ayakunal makna kaitafi au ila antafi. Bisa maknanya kaitafi'a atau ila antafi'a. Paham kan? Saya boleh. Wa nasbu fi hadhil mawadi wa ma asbahaha, dan nasab pada tempat ini dan apa yang serupa dengannya. Apakah dia bermakna kai atau bermakna ilah? Ya. Bi an mutmarotan ba'da hatta hatman. Dengan an mutmarotan setelah hatta secara wajib.
Hatman laziman. La bihatta nafsiha, bukan dengan hatta itu sendiri. Khilafan lil kufiyin, berbeda dengan orang-orang Kufah. Makanya mereka memasukkan kayak di Matan Jurmiyah. Di Matan Jurmiyah kan mereka katakan alat penasab fil mudhari itu ada 10. Di antaranya apa? Hatta. Enggak, yang menasab itu cuma ada 4. Ini dinasab setelah hatta dengan anmut mudmarotan. Berbeda dengan orang Kufah. Li'annaha qad amilat fil asma al jarrah. Ini pendapat karena dia telah beramal pada isim dengan amalan apa? J. Tidak mungkin satu amin dia bisa memasuki apa? 2. Tidak bisa. Maka harus 1 saja. Iya. Kalau sudah menjadi huruf jar ya tidak menjadi huruf nasab. Iya. Kaqouli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala hatta matla'il fajr hatta hinin falau amilat fil af'al an-nasba. Kalau dia beramal pada fi'il nasab, lazim ayakuna lana amil wahid ya'malu taratan fil asma wa taratan fil af'al. Maka mengharuskan kita punya satu amil yang kadang beramal dalam isim dan juga kadang beramal pada fi'il. Wa hadzal nadhira lahu fil arabiyyah. Ini tidak ada yang seperti itu dalam bahasa Arab. Di sana cuma ada satu amil saja. Paham kan? Tidak ada satu amil untuk 2. Paham kan? Kemudian setelahnya wa amma raf'ul fi'il. Ini. Adapun rafa'nya fi'il. Ba'daha setelahnya. Falahu thalathatu syurut. Maka ini dia punya 3 syarat. Kalau tadi 1 saja syaratnya. Yang penting mustaqbal. Sekarang rafa'nya. Fi'il setelah hatta. Maka dia ada 3 syarat. Al-awwal yang pertama. Kaunuhu musabbaban ala amma qablaha. Keberadaan dia itu adalah merupakan menjadi sebab dari apa yang sebelumnya. Menjadi sebab apa yang sebelumnya. Paham kan? Di musabbaban atau disebabkan. Kaunuhu musabbaban amma qablaha. Keberadaan dia itu adalah disebabkan dari apa yang sebelumnya. Walihada imtana ar-raf'u finah. Oleh karena itu tidak boleh dirofa pada contoh. Masirtu hatta adkhulal balad. Masirtu hatta adkhulal balad. Dibaca adkhula. Boleh nggak dirofa ini adkhulu? Itu pertanyaannya. Paham gak ini? Tadi pernyataan beliau apa? Walihada imtana arrof. Oleh karena itu tidak boleh dirofa dalam contoh ini. Masirtu hatta adkhulal balad. Kenapa bisa? Perhatikan baik-baik. Li'annan tifa'as sayri la yakunu sababan lidukhul. Karena ternafikannya dia berjalan. Kan dia bilang masir tuh. Saya tidak berjalan. Saya tidak jalan. Sampai saya masuk ke negeri itu. Sampai saya masuk negeri itu. Karena tidak adanya jalan. Dia tidak menjadi sebab masuk. Karena kalau tidak jalan bukan berarti dia tidak masuk. Bisa saja dia tidak jalan tapi dia naik kendaraan. Anda paham? Paham kan? Dia tidak masuk bukan karena tidak jalan. Bisa saja dia tidak masuk. Pertama bisa saja tidak jadi masuk di situ karena ada halangan lain. Bukan karena tidak jalan. Pokoknya bukan menjadi sebabnya. Itu kata belum. Fi qaulika dalam ucapan antum dia bilang lidu. Terus liduhul. Fi qaulika sirtu hatta tatlu asyams. Kalau ini gimana? Sirtu hatta tatlu asyams. Ini juga tidak boleh katanya dinasab. Tidak boleh katanya dirofa. Ini contoh kedua. Wa fi qaulika dalam ucapan antum sirtu hatta tatlu asyams. Kenapa? Saya berjalan sampai terbit matahari. Kenapa tidak bisa dirofa ini? Karena terbitnya matahari bukan sebab kamu jalan. Kan begitu lagi ini. Jadi harus dia sebagai apa tadi? Sebab. Iya. Li'anna sayra la yakunu sababan litulu'iha. Karena berjalan itu bukan menjadi sebab untuk terbitnya matahari. Itu syarat pertama. Jadi harus dia musabbaban. Menjadi sebab dari apa yang sebelumnya. Iya. Wasani asani yang kedua. Ayakuna zamanul fi'ilil hal lastikbal. Tentunya. Kan kalau istiqbal kan berarti masuk di yang dinasab. Nah, sekarang dia zamannya hal. Sekarang. Kapan maknanya hal? Maka dirofa. Paham? Bukan istiqbal.
alal aksi, yaitu kebalikan ala min syartin nasbi. Kebalikan dari syarat apa? Nasab. Kebalikan dari syarat nasab. Illa anal hal tarotan yakunu tahkikon. Hanya saja apakah halnya itu kadang saja, halnya itu kadang tahkikian, benar adanya, dia maknanya memang hal sekarang. Watarotan yakunu takdiro. Kadang juga halnya itu ditakdirkan. Fal awal kakulika, contoh tahkikian. Tahkikon, betul hal yang dia inginkan. Seperti ucapan antum, sirtu hatta adkhulaha. Saya berjalan sampai saya memasukinya. Ini dibaca adkhuluha. Karena dia bercerita sekarang, saya berjalan sampai saya masuk. Pahamin? Ini hikayatul hal. Kapan ini? Idza qulta dzalika wa anta fi halati duhur. Kalau antum bilang begitu dalam keadaan kamu sedang masuk. Adapun kalau antum belum masuk, lain lagi cerita itu. Ini antum bilang ini, ngomong ini saat antum apa? Masuk. Berarti sekarang apa? Hikayatnya hal sekarang. Maka dibaca rofa. Hatta adkhuluha. Dibaca rofa. Iya. Wasani yang kedua, kal mitalil madkur idza kana sair wa dukhul qadamadoya. Yang kedua seperti contoh disebutkan tadi sama sirtu hatta adkhuluha. Ini yang tarotan yakunu takdiro, ditakdirkan sekarang. Paham ini? Ditakdirkan sekarang. Seperti contoh disebutkan, hanya saja kalau asairnya sair berjalan dan masuknya kodamatoya, keduanya telah berlalu, walakinnaka aradta hikayatal hal. Akan tapi antum ingin menceritakannya sekarang. Berarti sama maknanya adalah sekarang. Intinya mau yang berlalu atau sekarang, ini sudah lewat. Atau paling tidak maknanya sekarang. Luput dari syarat yang tadi. Syarat yang tadi harus bermana apa? Istiqbal. Ya. Wa ala hadza jaza rafu fi qouli ta'ala. Oleh karena itu boleh dirofa dalam firman Allah Ta'ala. Wa zulzilu hatta yakular rasulu. Hatta yakular rasulu. Boleh itu rofa. Hatta yakulu. Kenapa bisa? Ya hikayatul hal. Dia baru ceritakan sekarang di Al-Quran. Paham ini? Boleh dibaca apa? Rofa. Tapi dilihat dari kejadiannya kemudian berucap Rasul, maka itu apa? Istiqbal. Makanya dinasab. Jelas ini? Jadi itu ayat boleh dirofa, boleh dinasab. Li'anna zilzal wal qaul qad madoya. Karena zilzal dan ucapannya itu telah lewat. Sama dengan tadi. Jelas kan? Terus syarat ketiga, ayakuna ma qablaha taman. Harus apa yang sebelumnya itu sudah taman. Sudah sempurna. Apa maksudnya sempurna? Yaitu tidak butuh kepada apa yang setelahnya. Itu apa yang sebelumnya itu sudah sudah sempurna. Yaitu tidak butuh terhadap apa yang setelah hatta. Maka boleh dirofa setelahnya. Karena kan tadi yang dinasab, dia bermakna ila atau bermakna apa? Kai. Dah, dua-duanya itu, kalau dia bermakna kai, berarti kan sebelumnya itu adalah sebab terjadinya setelahnya. Kan begitu? Berarti belum tam. Atau bermakna ilah. Kalau bermakna ilah apa? Setelahnya adalah merupakan puncak dari sebelum. Itu yang dinasab. Sekarang, apa yang sebelum hatta itu sudah sempurna. Maka setelah hatta boleh dibaca apa? Rofa. Anda paham ini? Karena syaratnya tadi dinasab, dia istiqbal. Terus maknanya kai atau apa? Ilah. Paham ini? Makna kai atau ilah bertentangan dengan ketentuan ini. Karena kalau makna kai, sebelumnya adalah sebab terjadinya setelahnya. Kalau bermakna ilah, setelahnya adalah merupakan puncak dari apa yang sebelumnya. Kalau ini sudah tam. Sudah sempurna tanpa setelah hatta. Paham gak ini? Tanpa setelah hatta. Jelas ini? Maka dia dirofa. Maka dia dirofa. Lihat kata beliau rahimallahu taala, ya, walihada imtana rafu fi nah. Oleh karena itu tidak boleh rofa pada contoh sairi hatta adkhulaha. Perjalananku sampai saya memasukinya. Gimana ini? Ini tidak boleh karena sairi. Coba sairi perjalananku sudah lengkap enggak? Belum tam. Paham kan? Belum tam, maka di sini tidak boleh dirofa. Harus dibaca adkhulaha. Tidak boleh dirofa. Wabinah
Dan dalam contoh, kana sairi hatta adkhulaha. Gimana ini? Ini juga tidak boleh. Iya, belum sempurna. Ida humilat kana ala nukson. Kalau di bawah kana itu kana yang masih apa? Nakis, yaitu kana yang butuh pada isim dan kan kana nakis berarti butuh isim pada khobar. Kalau kananya tam, tahu tam tidak butuh pada khobar. Maka apa yang terjadi di sini? Dirofa setelahnya. Karena kana hanya butuh sairi. Sudah sempurna dengan adanya apa? Sairi. Iya kan? Sairi sebagai fa'ilnya kana. Kan kana itu antum sudah lewat di pembahasan mutamimah. Kana itu bisa dua penggunaannya. Bisa tam, artinya tidak butuh pada khobar, cuma butuh fa'il. Yang kedua ada nakis. Nakis artinya butuh pada isim dan khobar. Ini yang beramal. Kalau antum katakan kana di sini, kana sairi adalah kana yang tam, tidak perlu setelahnya. Dan kalau kananya adalah nakis, maka perlu setelahnya. Karena dia belum sempurna. Jadi tergantung itu. Iya. Duna tamam. Bukan kana yang tamam. Bukan kana yang tamam. Kalau kana yang tamam, maka dibaca hatta adkhuluha. Antum baca roba. Hatta adkhuluha. Selesai kan? Selesai untuk hatta. Paham ya? Faedah tambahan di sini. Hatta itu tidak selamanya dinasab setelahnya. Ternyata ada syarat-syaratnya. Ya, tidak selamanya dinasab setelahnya. Yang pemahaman yang paling mudahnya harus setelahnya bermakna istiqbal, terus hattanya itu diterjemahkan bermakna kai atau ila. Itu saja. Kalau tidak bermakna kai, tidak bermakna ila. Ya kan? Dan waktunya tidak istiqbal. Berarti dirofa setelahnya. Dirofa setelahnya. Jelas ya? Al-masalah tsaniyah, masalah yang kedua. Itu yang disembunyikan an ba'daha wujuban. Ba'da au. Setelah au. Allati bima'na ila au illa. Setelah au yang bermakna ila atau illa. Jadi kalau hatta tadi bisa bermakna kai atau ila. Kalau ini au yang bermakna ila atau illa. Fal awal qaulika. Yang pertama contoh ucapan antum. La'al zamannak au taqdiyani haqqi. Ini makna yang pertama ilah. Saya akan terus bersamamu sampai kamu menunaikan hakku. Paham maknanya? Ilah, maknanya ilah. Ai ilah an taqdiyani haqqi. Kalau syair berkata penyair, la astashilan nasaba au udrikal muna. Faman qadatil amalu illa lisabiri. Lihat, la astasilan nasaba au udrikal muna. Mau takdirnya apa? Ila an udrikal muna. Paham kan? Ila an udrikal muna. Wasani qaulika yang kedua itu bermakna illa. Yang kedua maksudnya yang bermakna apa? Illa. Contoh qaulika seperti ucapan antum, la'tulannal kafira au yuslima. Hati-hati ini. Jangan sampai ada mengartikan saya akan membunuh orang kafir atau orang Islam. Ini kalau atau, ini bukan maknanya atau, tapi maknanya apa? Illa. Saya akan membunuh orang kafir kecuali dia yuslima, masuk Islam. Yuslim maksudnya masuk Islam. Ay illa yuslima, itu kecuali dia masuk Islam. Karena wazan af'ala itu bermakna masuk ke sesuatu. Bermakna masuk ke sesuatu. Paham gak ini? Jadi saya akan membunuh orang kafir kecuali dia masuk Islam. Kecuali dia masuk Islam. Wa qauli syair dan perkataan penyair. Cuman keras juga contohnya ini ya. Iya. Wa kuntu idza ghamastu qanata qaumin kasartu ka'abaha au tastaqima. Di sini juga sama. Illa antastaqima. Ai illa antastaqima. Fala ya aksur kuubaha. Fala aksir kuubaha. Wala yasihu an takuna huna bimana ilah. Dan tidak cocok di sini bermakna ilah. Tidak cocok. Li'anal istiqomah la takunu goyatan lil kasri. Karena istiqomah bukan puncak daripada apa? Al-kasri itu. Paham kan? Jelas ini? Sama dengan tadi. Sama dengan contoh yang tadi. La'aktulan al-kafir au yuslima. Islam bukan puncak dari dia apa? Membunuh. Tapi ya maksudnya Islam menjadi sebab dia tidak dibunuh. Jelas ini kan? Bukan puncaknya, bukan ujungnya. Jelas ini? Karena ya kalau orang kafir ya tidak Islam kan dibunuh. Kalau dia masuk Islam tidak
bunuh. Tapi bukan hanya itu. Karena dibunuhnya orang itu bukan hanya sekedar Islam. Ada orang Islam boleh dibunuh dalam syariat. Anda paham kan? Ya, misalnya kalau dia berzina, sudah menikah, atau karena dia membunuh, ya kan? Atau karena dia murtad. Ini kan hal-hal yang menjadi sebab dia dibunuh. Oleh karena itu bukan goyahnya, tapi apa? Itu diantara sebabnya. Di antara apa? Sebabnya. Jelas kan? Ini mudah ini karena tidak sama dengan hatta. Kalau hatta misalnya kadang dia datang, ini datang. Kalau ini tidak. Mudah. Al-masalah tsalitsah, masalah yang ketiga. Ba'da fa sababiyah. Masalah yang ketiga. Disembunyikan an mutmaratan wujuban setelah fa sababiyah. Idza kanat masbuqatan binafin mahdha atau talab bil fi'il. Kalau dia diawali oleh penafian mahdha atau talab bil fi'il. Ya, talab bil fi'il. Talab bil fi'il itu yang 8 jenis. Ya, disebutkan oleh di sini yang mentalik Nasim Bal'id di bawah. Di catatan di bawah talab bil fi'il. Ya. Talab bil fi'il. Lihat aqsamu thamaniyatun madkuratun kulluha huna. Jenis talab bil fi'il itu ada semuanya ada berapa? 8. Alhamdulillah dulu di Tupa sudah sebutkan. Di Mutamimah tidak disebutkan. Yang penting tolak di Mutamimah. Di Tupa dulu sudah disebutkan. Semuanya 8. Disebutkan semuanya di sini. Wahya ma'an nafi al-mutaqaddim tusamma bil ajwibati tis'ah. Ya, dia bersama nafi yang telah lewat, yang mendahulunya dinamakan dengan ajwibah at-tis'ah. Jawaban yang 9. Maksudnya yang diawali oleh 9 sebelumnya. Wahya majmu'ah fi qawlihi, dia terkumpul dalam ucapan penyair murwan hawad'u wasal wa'arid lihaddihim tamanna warju kadaka nafi qad kamula. Ini syair yang disebutkan dulu. Mur amar wan hanahi wad'u du'a wasal istifham wa'arid ard lihaddihim tahdid tamanni warju roja kadaka nafi, demikian pula nafi qad kamula, telah sempurna. Paham ya? Ini semuanya ada berapa? 9. Ini semuanya ada 9. Iya. Kemudian beliau sengaja bilang tadi bahasakan dengan at-talab bil fi'il. Beliau sebutkan dengan makna dengan syarat apa? At-talab bil fi'il. Apa sebabnya? Yaitu untuk mengeluarkan at-talab bismin. Kalau talabnya dengan isim tidak jadi. Ya, ada catatan dari Muhyiddin, antum bisa lihat juga nomor 2. Di cetakan ini. Cetakan kita ini kan ada Sabilul Huda. Tahqiq Syarah Qutur Nada. Karangannya Muhyiddin. Karangannya apa? Muhyiddin. Ada faedah. Wastiratu kaunu talab bil fi'il yukhriju thalathat asya. Persyaratan talab bil fi'il itu untuk mengeluarkan 3 perkara. Al-awal at-talab bismil fi'il. Ya, keluar kalau diawali oleh talab tapi dengan isim fi'il. Dengan isim walaupun maknanya apa? Fi'il. Itu tidak masuk di dalamnya. Misalnya soh. Dah. Itu tidak masuk di dalamnya. Nah, soh fayanamun nas. Soh fayanamun nas. Kalau ini dibaca fayanamu. Iya. An-nas. Asani at-talab bil masdar. Demikian pula at-talab bil masdar. Karena masdar kadang dia menggantikan fi'il amr. Dalam kalimat. Kadang dia datang bisa menggantikan fi'il amr. Seperti dorban zaidan fayata'addabu. Dibaca rofa. Karena ini tolak bukan dengan fi'il. Tapi dengan apa mas? Masdar. Ya, dengan masdar. Maka ini yang keluar. Watalit yang ketiga. At-tolab bilabdil khobar. Tolab tapi lafaznya dengan khobar. Bukan insya. Kan syaratnya tolab itu harus berlafaz apa? Insya. Dan insya itu yang 8 di bawah. Antum harus paham itu. Insya itu yang 8 di bawah. Paham kan? Selain itu, berarti kalau ada at-talab tapi dengan lafaz khobar, tahu lafaz khobar? Bukan dengan 8 itu. Maka juga dirofa setelahnya. Paham ini? Lihat hasbuka fayastarihun nas. Ini kan hasbuka fayastarihu an-nas. Maksudnya hasbuka as-sukut. Cukup kamu diam. Maka orang-orang akan istirahat. Jelas kan? Jelas ini?
Ini hasbuka. Lafaznya apa ini? Khobar. Karena bentuknya tidak ada tolak. Tidak ada amar. Iya kan? Tidak ada nahi. Tidak ada doa. Tidak ada istifham. Tidak ada art. Tidak ada hal tahdid. Tidak ada tamani. Tidak ada roja. Anda paham ini? Tidak ada roja. Jelas ini. Maka ini lafaznya. Maka tidak masuk di sini. Maka yang dibaca fayastarihu. Tidak dibaca fayastariha. Bam, jadi perkataan beliau ini kita tidak kasih sebelumnya. Di sini faedah tambahannya. Faedah tambahannya. Jadi selalu dibilang tolab bil fi'il untuk mengeluarkan ini. Untuk mengeluarkan tolab bil isim. Isim fi'il. Paham kan? Tolab bil masdar yang bermakna amr, yang menggantikan fi'il amr. Atau tolab tapi kalimat yang digunakan adalah apa? Jumlah khobariyah, bukan insya'iyah. Jelas kan? Ini Masya Allah di faedah di bawah. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, sekarang tinggal contoh. Fanafi ini kaulika, belum dah contohkan semua ini nanti ya. Karena cukup ditahu itu saja. Harus diawal oleh nafi atau tolab. Tolabnya harus bil fi'il. Tolab harus apa? Bil fi'il. Keluar dengan yang lainnya. Contoh nafi, la yuqadda alaihim fayamutu. Lihat, fayamutu. Mansub dengan anmud marotan setelah fa' sababiyah. Wa qaulika ma ta'tina. Di awal nafi. Fatuhaddithana wastarotna kaunuhu mahdo. Kami persyaratkan keberadaan penafian mahdo, penafian murni, ya. Ihtirazan minah, untuk mengeluarkan contoh. Ma tazalu ta'atina fatuhaddithuna. Ini nafinya tidak murni. Kenapa? Karena nafi tambah nafi jadinya apa? Itsbat. Karena mana nafi? Tazal. Nafi juga. Berarti nafinya murni atau tidak? Enggak. Maka kalau begini dirofa setelahnya. Makanya dibaca fatu hadithuna. Dibaca rofa. Paham ini? Karena ini maknanya bukan lagi nafi. Maknanya ini terus. Terus kamu datang kepada kami. Kan paham maknanya ini? Bukan lagi nafi. Wa ma ta'tina illa fatu hadithuna. Ini juga tidak nafi mahdo. Karena pakai illa. Kan kalau ada ilah batal. Iya kan? Batal. Karena misalnya gini. Ma ja'a Zaidun ila bijir. Nah, misalnya antum bilang. Ma ja'an nas ila Zaid. Contoh. Orang tidak datang kecuali Zaid. Maknanya apa ini? Nafi atau nafi mahdo atau ada yang dikecualikan? Begitu maksudnya. Berarti tidak murni. Syaratnya sekarang harus nafi mahad. Ini tambahannya. Sebelumnya kita cuma tahu bahwa harus ada penafian. Ternyata sekarang nafinya murni. Tidak ada lagi yang dikecualikan atau dikeluarkan darinya. Iya. Makanya di sini wa ma ta'tina illa fatuhaddithuna dirofa. Fa inna ma'nahu ma isbat. Karena maknanya isbat. Ya. Maknanya adalah apa? Isbat. Karena illa itu kalau sebelumnya penetapan maka maknanya penafian. Kalau sebelumnya penafian maka setelahnya jadinya penetapan. Misalnya gini. Ja'an nasu ila Zaidan. Ja'an nasu ila Zaidan. Orang-orang datang kecuali Zaid. Berarti dinafikan setelah illa. Begitu dia. Kalau sebelumnya ada penafian. Ma ja'an nasu ila Zaidan. Berarti setelah illa apa? Penetapan. Itu masalahnya dia. Itu masalahnya dia. Iya. Falidhalika wajib rafuhuma. Masya Allah. Oleh karena itu wajib dirofa. Kalau begitu keduanya. Amal awal fali anna zala linafi. Adapun yang pertama yaitu mazala, matazalu. Adapun pertama zala itu nafi. Wa qad dakhala alaihi nafi. Telah masuk padanya apa? Penafian. Wa nafiyun nafi itsbat. Nafi tambah nafi jadinya apa? Penetapan. Paham kan? Jelas ini? Tidak. Berarti oh iya. Paham kan ini? Ya kalau dia bilang nafi tambah nafi, itsbat. Paham kan? Jadi kalau dua tidaknya berarti iya. Begitu. Wa amma tsani, adapun yang kedua, falintiqo din nafi bi illa. Karena batal penafiannya dengan apa? Illa. Selesai. Wa amma tolab fa innahu yashmalul amr. Adapun tolab maka sungguh dia akan melingkup mencakup al-amr. Itu yang pertama. Kaqouli seperti perkataannya penyair, ya na kusiri anakon fasiha.
ila Sulaiman fanastariha. Mana dia? Mana amarnya? Siri, itu fil amr. Ya nak siri. Ya, berjalan. Itu apa? Amarnya. Itu amarnya. Kemudian wan nahi, mencakup juga nahi. Nahu qauli ta'ala, contoh firman Allah Ta'ala, wala tatagaw fihi, wala tatagaw, nahi. Fayahilla alaikum ghadabi. Jelas kan? Wa tahdid. Ini contoh cepat dari Ibnu Hisham. Dan tahdid, adapun makna semua ini sudah lewat di Tuhfah. Apa artinya tahdid? Kan? Sudah lewat di mana? Di Tuhfah penjelasannya. Apa maknanya tahdid? Bisa dilihat kembali di sana. Wa tahdid, nah, laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaq. Dinasab karena diawali oleh tahdid. Mana tahdidnya? Laula akhartani. Ya, wa tamanni. Nah, contoh tamanni itu laita. Ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza. Paham? Wa taraji, contoh taraji ke qouli ta'ala, la'alli ablugul asbabas samawati fa'attali'a. Dan diawali oleh tamanni, taraji, la'alli ablug. Paham gak ini? Kemudian kata beliau rahimahullah fi qira'ati ba'di sab'a binasbi at-tali'a, yaitu dalam qira'ah sebagian qari' sab'ah, qira'ah sab'ah dengan dinasab at-tali'anya. Wa du'a, demikian pula di antara tolab adalah doa kaulihi, seperti perkataannya penyair, Rabbi waffiqni fala a'dila an sananis sa'ina fi khairi sanan liha fala a'dila. Dia boleh apa? Doa. Mana doanya? Rabbi waffiqni. Wal istifham, demikian boleh istifham kaulihi, seperti perkataannya, hal ta'rifuna lubanati fa'arjua an tuqadha fayartadda ba'dur ruhi lil jasadi liha fa'arjua. Diawali apa? Istifham. Mana itu? Hal ta'rifun. Wal ard, demikian pula di antara tolab adalah al ard. Kaqoli, seperti perkataannya, ya banal kirami ala tadunu fatubsira ma qad haddatsuka famara'in kaman sami'a. Ya, ini juga bagus ini. Maksudnya ujung syairnya itu dijadikan kaidah di dalam sebuah kasus. Kalau ada orang yang bercerita tentang sesuatu, siapa yang kita percaya, maka ada kaidahnya. Dia bilang, ya banal kiram, wahai ibnal kiram, anak yang mulia. Ala tadunu, tidakkah kamu mendekat? Ini artinya dia menawarkan dengan lembut. Tidakkah kamu mendekat? Fatubsira ma, sehingga kamu bisa melihat apa yang qad haddatsuka, apa yang mereka ceritakan kepadamu. Famara'in kama sami'a, tidaklah orang yang melihat sama dengan yang mendengar. Jadi melihat langsung itu tidak sama dengan yang sekedar mendengar. Karena kalau hanya dengar, bisa saja yang bercerita ini sudah dia tambah 2 meter, 3 meter. Anda paham kan? Jelas ini? Ini Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa tidak sama itu yang melihat langsung dengan yang mendengar. Kemudian wastaratu fit talabi. Selesai ya. Semuanya tadi sudah 8 itu. Sudah 8. Wastaratu fit talabi ayakuna fi'li, dan saya persyaratkan pada at-talab harus bil fi'il. Ihtirazan minah qaulika, untuk mengeluarkan dari contoh ucapan antum, walaupun sudah ada dari Muhyiddin tadi. Ini diterangkan lagi oleh Ibnu Hisham, kata beliau rahimahullah. Saya keluarkan talab dengan fi'il untuk mengeluarkan dari ucapan antum, nazali fanukrimak. Nazali fanukrimak. Masdar. Maksudnya nazali inzil. In nazal itu ganti dari kata apa? Inzil. Turun, mampir, kami akan memuliakanmu. Soh fanuhadditsak bin nasb fi jawab bismil fi'il fa innahu la yajuz. Dengan diantum baca nasb sebagai jawaban untuk isim fi'il, ini tidak boleh. Yang bolehnya antum baca apa? Nazali fanukrimuk, soh fanuhadditsuk. Pamin khilafan lil Kisai fi ijazati dzalika mutlaqah. Berbeda dengan Al-Kisai. Kalau Al-Kisai terserah, yang penting tolak, mau bil fi'il atau bi ghairi fi'il. Paham kalau Al-Kisai?
dia bolehkan semua. Yang penting diawali oleh apa? Tolak. Iya. Wali bin jinni wa bin usfur fi ijazatihi ba'da nazal. Dan berbeda dengan Ibnu Jinni dan Ibnu Usfur dalam hal dia membolehkan kalau setelah apa kata nazal wa darok wa nahwihi mimma fihi lafdzul fi'il. Dan yang semisalnya daripada apa-apa yang lafaz fi'il walaupun tidak bukan fi'il tapi ada hurufnya. Paham, dia persyaratkan. Berarti masdar yang semakna yang menggantikan fi'il bisa juga. Karena masdar itu ada hurufnya apa? Fi'il. Itu dia. Paham gak ini? Ya, duna soh wa mah. Tentunya bukan seperti soh dan mah. Kenapa? Karena tidak ada lafaz fi'il padanya. Paham ini? Dia isim yang bermakna apa? Fi'il. Tapi tidak ada padanya lafaz apa? Fi'il. Wa nahwihima. Dan semisal dari keduanya, mimma fihi ma'na fi'il duna hurufihi. Dari apa-apa yang ada padanya makna fi'il, tapi tidak ada hurufnya. Jadi kalau ini belum mereka bilang, walaupun tidak lafaz fi'il, yang penting ada hurufnya fi'il, maka juga terpenuhi. Yang tidak boleh adalah, kalau menurut Ibnu Usfur dan Ibnu Jinni, yang tidak boleh adalah, kalau tidak ada lafaz fi'il, juga tidak ada hurufnya. Paham kan? Seperti soh dan mah. Paham ini? Wa qad sarrahtu bihadil mas'alah fil muqaddimah fi bab ismil fi'il. Saya telah menjelaskan masalah ini di awal dalam pembahasan bab isim fi'il. Apa yang belum katakan dulu? Belum katakan dulu bahwa isim fi'il itu beramal dengan amalan fi'il yang semakna dengannya. Kalau kita ikut apa yang belum ucapkan itu, belum lebih kuatkan yang ini. Bahwa yang penting apa? Tolak. Ada paham ini? Iya kan? Kan belum bilang bahwa isim fi'il beramal dengan amalan apa? Fi'il yang semakna dengannya. Berarti isim fi'il amal beramal amalan seperti fi'il amal. Anda paham? Isim fi'il madi beramal fi'il madi, isim fi'il mudhari beramal fi'il mudhari. Anda paham kan? Itu juga yang ditegaskan di mutamimah juga seperti itu. Di mutamimah isim fi'il beramal amalan fi'il. Anda paham? Amalan fi'il apa? Ya fi'il yang semakna dengannya. Kalau isim fi'il madi, maka amalannya fi'il madi. Seperti hayhatal akiku, hayhatal rukuk. Paham kan? Jelas ini. Kalau amal fi'il mudhari, ya fi'il mudhari. Iya kan? Jelas ini. Kalau dia semakna dengan fi'il amr, maka beramal fi'il amr. Itu maksudnya. Jelas kan? Jadi kalau kita melihat di sini, apa yang belum kuatkan, belum lebih kuatkan yang ini. Bahwa tolab di sini tidak dipersyaratkan harus tolab bil fi'il. Yang penting apa? Tolak. Paham gak ini? Yang penting dia adalah apa? Tolak. Ini Masya Allah. Ya dalam hal ini seorang muda dia katakan tinggal dia drofa atau nasab. Kalau antum berpegang dengan yang dikatakan oleh Ibnu Hisham di matan. Demikian pula di syarah walaupun belum katakan yang telah lewat juga saya katakan. Setelah belum menyebutkan khilaf kan belum tak kuatkan. Ya kan? Setelah menyebutkan khilaf belum apa? Tidak kuatkan. Cuman belum isyaratkan di matan dia bilang tolab bil fi'il. Belum katakan di atas tolab bil fi'il. Untuk mengeluarkan yang seperti ini. Dengan isi maksudnya masdar. Yang beramal-amalan. Yang menggantikan fi'il. Atau dengan isim fi'il. Selesaikan? Al-mas'alatul rabi. Masalah yang keempat. Ba'da wawul ma'iyah. Sebenarnya ini tidak usah dipisahkan. Karena fa sababiyah dan waw ma'iyah. Dinasab dengan admud marotan wujuban setelahnya sama dengan fa sababiyah. Paham kan? Fa sababiyah. Masalah terabi ba'da wawil ma'iyah. Idza kanat masbuqatan bima qaddamna dzikrah. Kalau dia diawali oleh dengan apa yang kami telah kedepankan penyebutannya, yaitu di fa sababiyah. Penyebutannya di fa sababiyah. Mithalu dzalika qouli ta'ala, contohnya di firman Allah Ta'ala, walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Dia awal oleh apa ini? Dia awal oleh apa ini? Nafi walamma. Kan nafi itu lamma ala penjazim satu fi'il. Dia maknanya apa? Nafi. Ya, maknanya apa? Harfu nafin. Harfu nafin wa jazmin. Harfu nafin wa jazmin. Contoh lain lagi, ya laitana nurad wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Lihat wa nakuna. Paham gak ini? Wa nakuna dinasab dengan apa itu? Admut marotan wujuban. Di awal oleh siapa? Tolak.
Ya laitana tamanni. Fi qiraati Hamzah wa Ibn Amir wa Hafs. Itu dalam qiraat Hamzah, Ibn Amir dan Hafs. Qala syair, berkata penyair, alam aku jarakum wa yakunu baini wa bainakumul mawaddatu wal ikha. Ya, yang mana dia? Wa yakuna. Diawali oleh apa? Hah? Diawali oleh apa? Istifham. Diawali oleh istifham. Iya. Maqala akhar, berkata yang lain, la tanha an khuluqin wa ta'tiya mitlahu arun alaika idza fa'alta adimu. Ya, la tanha an khuluqin wa ta'tiya. Diawali oleh apa ini? Nahi. Diawali oleh nahi. Ya, wa taqul, demikian pula antum katakan la taqulis samaka wa tasrabu bi al-labana. Diharokati dengan 3 nih. Diharokati dengan 3 di situ. Maksudnya dia boleh dibaca 3. Boleh antum baca watasrob, tasrobil laban, ketemu 2 sukun di kasrob. Watasrobi berarti wawunya adalah huruf atau, ya kan? Jangan kamu makan ikan dan jangan kamu minum susu. La ta'kulis samaka watasrobal laban. Ini mansub bi an mutmarotan setelah waw diawali lanahi. Berarti maknanya jangan kamu makan ikan bersama dengan minum susu. Boleh juga watasrobu. Belum bilang fatan sibu tasrob. Antum nasab tasrob. In qasatan nahi anil jam'i bainahuma. Kalau antum maksudkan larangan dari mengumpulkan antara keduanya sekaligus. Watajzimu. Antum jazam. In qasatan nahi an kulli wahidin minhuma. Antum jazam. Kalau, ya. Jadi kalau antum nasab berarti antum dilarang menyatukan. Disendirikan boleh. Makan ikan sambil minum susu. Iya. Kemudian antum jazam kalau antum masukkan larangan dari setiap dari keduanya. Aila takulis samak wala tasrobil laban. Itu jangan kamu makan ikan dan jangan kamu minum susu. Wa tarfa'u dan kamu rofa. In nahaita anil awal wa abahta tsani. Antum rofa kalau antum larang yang pertama dan boleh yang kedua. Karena larangannya la takulis samak. Jangan kamu makan ikan. Watasrobul laban berarti putus nahinya. Dan kamu minum susu. Aila takulis samak walaka syurbul laban. Yaitu jangan kamu makan ikan dan boleh kamu minum susu. Selesai penasa. Dah, alhamdulillah. Tidak terasa. Merah tadi. Selesai. Sisa penjazm. Sudah dulu? Sudah ya? Sudah. Sisa penjazm, setelah itu kita akan masuk dalam pembahasan ma'rifah nakir. Baik, kalau begitu kita cukupkan. InsyaAllah kita lanjutkan nanti hari Senin. Jadi hari Senin jam kedua itu sudah mulai sorob berarti ya. InsyaAllah.